pemain VfB Stuttgart yang tengah dipinjamkan ke klub Liga 2 Jerman FC Magdeburg, Laurin Ulrich, membuka peluang memperkuat timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Ia tidak pernah menutup kemungkinan membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Nama Laurin Ulrich menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air, setidaknya sejak Maret 2025. Menurut ex pesepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Belanda, Yusa Nugraha, PSSI sudah mendekati Laurin Ulrich melalui sang ayah. Laurin sudah didekati oleh PSSI. PSSI sudah ngobrol dengan ayahnya Laurin. Agen dari PSSI, Fardi Bakdim, sudah menghubungi ayahnya Laurin, kata Yusa. Laurin Ulrich disinyalir dapat menambah daya gedor timnas Indonesia. Pesepak bola 20 tahun ini dapat diperankan sebagai winger kiri dan maupun gelandang serang. Bersama FC Magdeburg musim ini, Laurin Ulrich berstatus pemain andalan. Ia telah 5 kali merumput di Liga 2 Jerman 2025 sampai 2026 dengan koleksi 2 assist. Pencapaian itu membuat Laurin Ulrich dipanggil timnas Jerman U20 pada FIFA Matchday September 2025. Ia selalu tampil sebagai starter saat timnas Jerman U20 menang 5-1 atas Swiss, serta menghancurkan Italia dengan skor 4-0. Bahkan saat menang 5-1 atas Swiss, Laurin Ulrich ditunjuk sebagai kapten. Apakah ini pertanda Laurin Ulrich menutup pintu untuk membela timnas Indonesia? Meski sudah menjadi andalan timnas Jerman U20, Laurin Ulrich yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah masih terbuka membela skuad Garuda. Komentar itu disampaikan Laurin Ulrich saat diwawancara media FC Magdeburg. Saya tidak sepenuhnya menutup kemungkinan membela timnas Indonesia, kata Laurin Ulrich. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia, Ole Romeni. Penyerang berusia 25 tahun itu sudah kembali berlatih di lapangan usai mengalami cedera patah tulang kaki pada Juli 2025 lalu. Kabar ini meningkatkan harapan agar Romeni bisa memperkuat skuad Garuda pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan kondisi Romeni masih terus dipantau tim medis. Ia tak ingin gegabah memberi kepastian, namun mengakui ambisi sang pemain sangat besar untuk segera kembali. Ole ada kirim pesan singkat ke Patrick Kluivert, dia ingin main di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick. Romeni sendiri menunjukkan keseriusannya. Melalui unggahan Instagram Story, ia tampak berlatih di Amsterdam, Belanda. Progres ini membuat peluangnya tampil semakin terbuka. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada Rabu, 8 Oktober 2025, kemudian melawan Irak pada Sabtu, 11 Oktober 2025. Mayoritas pemain yang berkarir di Eropa baru akan bergabung di Arab Saudi pada 6 Oktober, sehingga waktu persiapan terbilang mepet. Kehadiran Romeni jelas sangat diharapkan untuk menambah daya gedor tim asuhan Patrick Kluivert. Apalagi, lawan yang dihadapi di grup B bukanlah tim sembarangan. Dengan progres pemulihan Romeni, publik kini boleh berharap bahwa lini depan Garuda bisa tampil lebih tajam di fase krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia jika skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Selain kurikulum vitae-nya sebagai pelatih meningkat, juga karena potensi kehadiran 2 calon pemain termahal dalam sepanjang sejarah timnas Indonesia, yakni Pascal Struijk dan Jayden Oosterwolde. Bukan rahasia umum kalau PSSI disebut-sebut tertarik kepada 2 pemain berdarah Indonesia tersebut. Medio April 2025, Patrick Kluivert terlihat satu tribun dengan Pascal Struijk. Mereka berada satu tribun untuk menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United dalam laga lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Disinyalir, Pascal Struijk baru mau gabung timnas Indonesia jika skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Sebab, secara kualitas, bek 25 tahun ini merupakan yang terbaik ketimbang pemain belakang manapun yang memiliki darah Indonesia saat ini. Pascal Struijk kini membela Leeds United.
salah satu klub Premier League 2025 sampai 2026. Jika gabung timnas Indonesia, Pascal Struijk akan berstatus pemain termahal dalam sejarah skuad Garuda. Ia saat ini memiliki harga pasar mencapai 18 juta euro atau sekira 346,7 miliar rupiah. Pascal Struijk bisa dibilang puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Satu nama lainnya adalah fullback kiri Fenerbahce Jayden Oosterwolde. Medio Februari 2025, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor disebut-sebut menghampiri Jayden Oosterwolde di Turki. Jika pesepak bola yang memiliki harga pasar mencapai 250 miliar rupiah ini mau membela timnas Indonesia, betapa kuatnya sektor kiri pertahanan skuad Garuda. Elkan Bagot baru saja mengamankan masa depannya bersama Ipswich Town setelah klub Liga Inggris itu resmi memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028. Keputusan ini diambil menyusul performa Elkan Bagot yang dinilai cukup konsisten ketika mendapat kesempatan bermain dalam beberapa pertandingan terakhir. Meski demikian, kabar baik di level klub belum diikuti keberuntungan di level internasional, karena Elkan Bagot kembali absen dari daftar skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada awal September lalu. Kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan dari pecinta sepak bola nasional terkait peluang Elkan Bagot di timnas Indonesia. Pengamat sepak bola nasional Binder Singh menilai absennya Elkan Bagot bukan berarti pintu timnas Indonesia tertutup. Binder Singh menekankan bahwa langkah Ipswich Town memperpanjang kontrak Elkan Bagot merupakan bukti kepercayaan klub terhadap potensi besar bek jangkung ini. Meski Elkan Bagot belum rutin mendapatkan menit bermain di Ipswich Town dan beberapa kali dipinjamkan ke klub lain, klub tetap yakin pada prospek jangka panjangnya. Hal ini dinilai sebagai sinyal bahwa Elkan Bagot memiliki masa depan cerah di sepak bola Inggris dan bisa berkembang lebih jauh. Jika mampu tampil reguler di klub, peluangnya untuk kembali ke timnas Indonesia diyakini akan terbuka lebar. Perpanjangan kontrak hingga 2028 bersama Ipswich Town bisa menjadi batu loncatan menuju karir yang lebih mapan di Eropa, sekaligus peluang baru untuk kembali memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Patrick Kluivert memanggil 30 pemain untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Irak. Timnas Indonesia wajib datang ke Arab Saudi dengan skuad tebal, sebab jarak antara laga pertama melawan Arab Saudi dan Irak hanya 3 hari. Sesuai regulasi, hanya 23 nama yang bisa dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain melawan Arab Saudi dan Irak. Namun, Patrick Kluivert disinyalir tidak hanya membawa 23 nama saja. Dikhawatirkan ada pemain yang cedera, sehingga wajib ada backupnya. Patrick Kluivert diprediksi tidak akan mengubah komposisi pemainnya. Pemain-pemain yang dipanggil pada FIFA Matchday September 2025 kembali disertakan. Sebelumnya, untuk mengarungi FIFA Matchday September 2025 melawan Taiwan dan Lebanon, Patrick Kluivert memanggil 27 nama. Dalam perjalanannya, ada tambahan 3 pemain yakni Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo. Lantas, bagaimana jika penyerang Oxford United Ole Romeni pulih dari cedera? Ole Romeni sudah meminta Patrick Kluivert untuk memanggilnya guna mengarungi 2 laga melawan Arab Saudi dan Irak. Ole ada kirim pesan singkat ke Patrick, dia ingin main. Cuman kan recovery-nya harus dijalani, ucap Erik. Mengutip dari Fotmob, Ole Romeni akan pulih pertengahan bulan ini. Jika Ole Romeni pulih, penyerang 25 tahun itu kemungkinan menggeser Mauro Zylstra dari daftar panggil. Satu harapannya, pemain-pemain yang dipanggil dapat memberikan performa terbaik bagi timnas Indonesia. Rencana naturalisasi pemain keturunan kembali mengemuka di tubuh timnas Indonesia, kali ini menyangkut striker Bolonya, Cich Dalinga. Isu ini mendapat perhatian internasional setelah media Korea Selatan, NET, mengulas secara mendalam kemungkinan Dalinga memperkuat Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut laporan tersebut, Dalinga disebut sebagai bos terakhir, julukan untuk pemain yang dinilai mampu menjadi pelengkap akhir kekuatan timnas. Media tersebut menyoroti bahwa saat ini sekitar 40 pemain sudah dinaturalisasi atau dalam proses naturalisasi